Halo, perkenalkan nama saya Komang Septia Saraswati dengan NPM 251505239. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume materi pendidikan Pancasila yang saya dapat selama pembelajaran. Yaitu yang pertama ada tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi, latar belakang dari materi ini adalah bahwa adanya paham ekstrim yang disebarluaskan lewat media sosial. Lalu, pelaku paham ekstrem tersebut menggalang dana dan merekrut anggota baru. Terus peristiwa ini tuh membuktikan radikalisme telah masuk ke kampus. Kenapa? Karena pelaku adalah mahasiswa. Lalu ini membuktikan bahwa pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan darurat untuk menangkal pengaruh radikal. Nah, tujuan dari materi ini adalah yaitu yang pertama memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa mahasiswa. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasila dalam kehidupannya. Lalu dapat memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu juga untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat memahami dan mencari solusi suatu permasalahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu membentuk sikap mental mahasiswa. Nah, manfaat dari belajar materi ini yaitu dapat memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kedua, dapat membentuk rasa nasionalisme. Ketiga, dapat membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Lalu dapat menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, yang mana Pancasila itu merupakan ideologi atau landasan negara kita. Lalu selanjutnya dapat membantu individu untuk mencintai negara Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatif apabila pendidikan Pancasila itu tidak diterapkan di perguruan tinggi. Yang pertama ada menurunnya pemahaman ideologi bangsa. Yang kedua dapatnya luntur rasa nasionalisme. Yang ketiga sikap individualistis dan apatis. Lalu yang keempat rentan terhadap konflik sosial. Lalu yang kelima tergerusnya moral dan etika. Lalu apa pentingnya pendidikan Pancasila itu sebenarnya di perguruan tinggi? Yaitu yang pertama dapat mencetak mahasiswa berkarakter Pancasila. Lalu yang kedua memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu ketiga dapat mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu kenegaraan dan demokrasi. Lalu dapat serta mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi memecahkan masalah bangsa. Berikut adalah penjelasan tentang materi pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang pendidikan Pancasila itu tidak hanya ada di sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, SMP atau SMA, tapi juga diperlukan di perguruan tinggi. Hal ini tadi sudah dijelaskan tentang dampak positif, dampak negatif, lalu pentingnya bagaimana, lalu kasusnya bagaimana. Materi kedua yaitu ada implementasi aplikasi Pancasila dalam berbagai sejarah di Indonesia. Nah, pendahuluannya yaitu implementasi aplikasi Pancasila dalam berbagai sejarah Indonesia merujuk pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang perjalanan sejarah Indonesia. Berikut adalah ringkasan implementasi Pancasila dalam berbagai periode. Yaitu ada yang masa awal kemerdekaan yaitu 1945, di mana Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bangsa ini memasuki masa yang penuh tantangan. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia menghadapi ancaman kembalinya penjajah Belanda dan sekutunya, serta tantangan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam situasi inilah Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 mulai dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan normal. Nah, nilai yang ditonjolkan itu yang pertama ada bangsa Indonesia menjalankan kemerdekaan dengan semangat religius dan doa. Lalu yang kedua ada penolakan keras terhadap penjajahan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketiga ada persatuan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada masalah demokrasi liberal, di mana pada tahun 1945 sampai 1959, di mana implementasinya yaitu sistem pemerintahan parlementer diterapkan, namun sering terjadi pergantian kabinet.
Nah, nilai yang ditonjolkan adalah dalam masa ini, Pancasila sila keempat sulit dijalankan karena ketidakstabilan politik dan konflik partai. Selanjutnya ada ketentangan yang dialami pada masa demokrasi liberal, yaitu 1945 sampai 1959, di mana pada masa demokrasi liberal ini Indonesia menghadapi tantangan besar berupa instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet, lalu banyaknya partai politik yang sulit mencapai kesepakatan dan lain-lainnya. Lalu ada masa demokrasi terpimpin, yaitu 1959 sampai 1965, di mana implementasinya yaitu Presiden Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 dan mengedepankan Nasakom sebagai ideologi politik. Selanjutnya ada tantangan, yaitu terjadi penyimpangan terhadap Pancasila karena adanya dominasi ideologi tertentu seperti komunisme, PKI. Lalu ada juga masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998, di mana implementasinya itu Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi dan politik melalui penataran P4. Sedangkan nilai yang ditonjolkan yaitu disiplin, persatuan, dan pembangunan. Tantangannya diimplementasi cenderung indoktrinatif, bukan mendorong pemahaman kritis terhadap nilai-nilai Pancasila. Lalu pada masa reformasi yaitu 1998 sampai sekarang, yaitu implementasinya yaitu demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih dijunjung tinggi. Lalu inisiatif baru, pendidikan Pancasila dihidupkan kembali di sekolah dan kampus, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital dan media sosial. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia selalu mengalami dinamika, kadang dijalankan secara ideal, namun juga sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila harus terus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dalam membangun bangsa yang adil, damai, dan bersatu. Lalu untuk materi kedua yaitu tentang peran strategis Pancasila dalam membangun integritas masa depan. Jadi yang pertama kita ketahui yaitu latar belakang Pancasila. Jadi Pancasila itu lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Soekarno di sidang BPUPKI. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Lalu dapat kita ketahui bahwa dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila itu memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa, dalam membangun integritas masa depan bangsa Indonesia dengan menjadi landasan untuk mengintegrasikan keanekaragaman, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun masyarakat yang beradab. Pada masa Orde Lama, dinamika Pancasila itu pada tahun 1945 sampai 1950 yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Sistem ketatanegaraan yang dianut adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Lalu pada periode 1950 sampai 1959, Pancasila itu disahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, periode ini itu juga diwarnai dengan pemberontakan daerah seperti PRRI atau Parmesta yang mengancam integritas nasional. Lalu selanjutnya pada periode 1959 sampai 1966, Pancasila mengalami ideologisasi oleh Presiden Soekarno. Politik Nasakom yang dikembangkan Soekarno bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok sosial, tetapi juga menimbulkan konflik dan ketegangan. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yaitu tepatnya pada Orde Baru 1966 sampai 1998, di mana Pancasila itu digunakan sebagai doktrin yang kaku dan diinterpretasikan secara resmi oleh pemerintah. Penerapan Pancasila dalam era ini seringkali digunakan untuk memperkuat kekuasaan dan mengekang kebebasan berpendapat. Selanjutnya pada era reformasi, yaitu
Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, Pancasila digunakan sebagai landasan untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan terus diupayakan untuk diimplementasikan dalam kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Namun, Pancasila terus menghadapi tantangan dalam penerapannya. Nah, tantangan dan peluangnya. Yang pertama ada tantangan. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa, serta pengaruh globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada peluangnya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, serta mengembangkan pendidikan Pancasila untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas. Nah, kesimpulan dari materi yang kedua ini yaitu Pancasila itu memiliki peran strategis dalam membangun integritas masa depan bangsa Indonesia dengan cara membentuk karakter bangsa yang berintegritas, toleransi, dan menjunjung tinggi keadilan. Selanjutnya, ada materi ketiga, yaitu dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana materi ini tuh memiliki latar belakang bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, setelah menjadi pemersatu keberagaman sejak awal kemerdekaan. Meski penerapannya itu selalu mengalami dinamika dari pemberontakan, demokrasi terpimpin, pembangunan Orde Baru, hingga reformasi yang menekankan demokrasi dan keterbukaan. Meskipun menghadapi pasang surut, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup dan kekuatan bangsa dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, pada awal kemerdekaan, kondisi bangsa pasca penjajahan itu ditandai dengan keterbatasan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ancaman disintegrasi. Lalu terjadi tarik-menarik ideologi antara Pancasila dan ideologi alternatif seperti komunisme dan negara berbasis agama. Nah, tekanan politik internasional, khususnya dalam konteks perang dingin, turut memengaruhi arah politik dalam negeri. Selanjutnya muncul berbagai pemberontakan yang menentang Pancasila, seperti PKI Madiun 1948, DITII, RMS 1950, serta PRRI atau Permesta. Selanjutnya pada Orde Baru, Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa di tengah perbedaan ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis, dengan konsep Nasakom yang digagas oleh Soekarno. Banyak pemberontakan yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap Pancasila, seperti DITII, RMS, PRRI, dan PKI. Selanjutnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadikan Pancasila sebagai dasar negara secara formal. Namun, praktik politik bergeser ke arah penyimpangan. Selanjutnya lahir demokrasi terpimpin, memperbesar kekuatan presiden, melemahkan lembaga legislatif dan yudikatif, serta memunculkan ketidakstabilan politik dari polarisasi masyarakat. Nah, lalu puncak penyimpangan Pancasila terjadi pada peristiwa G30 SPKI 1965 yang mengancam integritas bangsa dan menandai krisis ideologi nasional. Lalu ada Orde Baru, di mana militer itu punya peran besar lewat dui fungsi ABRI, lalu fungsi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan konsep trilogi pembangunan. Selanjutnya ada rakyat mengalami keterbatasan kebebasan berpendapat, terjadi pertumbuhan ekonomi pesat, tapi juga marak korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Selanjutnya berakhir tahun 1998 adalah krisis moneter dan gelombang reformasi yang memaksa Soeharto turun. Reformasi lahir dengan tujuan untuk menciptakan pembaruan atau sebuah sistem baru yang mampu menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke ranah yang lebih baik. Nilai-nilai dalam Pancasila harus sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut demokrasi. Yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, di mana hubungan fungsional proporsional antar kekuasaan negara, lalu ada sengketa diselesaikan musyawarah, peradilan sarana terakhir.
Lalu ada HAM menekankan keseimbangan hak dan kewajiban. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan, di mana berperan dalam pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila, fungsi mengembangkan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pembangunan nasional. Nah, lalu ada juga tantangan di era reformasi, yaitu yang pertama dapat menjadi ancaman ideologi, bukan lagi diktator atau pemberontakan bersenjata. Lalu yang kedua ada globalisasi menjadi tantangan baru akibat pesatnya teknologi dan arus informasi. Lalu ketiga ada informasi cepat dan bebas mengancam ideologi negara, paham asing, komunis, liberalis, dan kapitalis mudah masuk dan memengaruhi masyarakat. Lalu, jika tidak selektif, nilai luhur Pancasila akan terkikis seiring perkembangan zaman. Nah, kesimpulan yang dapat didapat dari materi ini adalah sepanjang sejarah, penerapan Pancasila itu selalu mengalami dinamika seiring perubahan zaman dan kebijakan, mulai dari masa awal, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Meski diwarnai pemberontakan, penyimpangan hingga praktik KKN, Pancasila tetap kokoh dan relevan sebagai fondasi bangsa, pedoman persatuan, serta landasan dalam menghadapi tantangan negara hingga masa kini. Selanjutnya, ada materi kelima, yaitu Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik. Nah, hubungan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan, yaitu Pancasila lahir dari semangat proklamasi karena nilai-nilainya menjadi dasar dalam membangun negara baru. Lalu yang kedua, proklamasi merupakan perwujudan cita-cita Pancasila seperti kemerdekaan, keadilan, dan persatuan. Lalu ketiga ada sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi, yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, lalu penjabaran Pancasila dalam pasal UUD NRI 1945, yaitu ada pada pasal 28E ayat 1-2, pasal 27 ayat 1, pasal 1 ayat 1, dan lain-lainnya. Nah, lalu ada implementasi Pancasila dan perumusan kebijakan. Itu yang pertama ada bidang politik. Setiap kebijakan politik harus dirumuskan dengan mengutamakan musyawarah. Lalu kedua ada bidang ekonomi, di mana implementasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga ada bidang sosial budaya, di mana implementasi Pancasila dalam bidang ini berakar pada nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil, beradab, dan serta persatuan Indonesia. Lalu yang keempat ada bidang pertahanan dan keamanan, yaitu penerapan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan diwujudkan melalui kebijakan bela negara, peningkatan profesionalisme TNI dan Polri, serta penguatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara. Lalu kesimpulan yang dapat dari materi ini adalah Pancasila itu sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik memiliki makna bahwa seluruh peraturan perundang-undangan serta keputusan politik di Indonesia itu harus berlandaskan pada nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberi arah moral, etika, dan tujuan bagi setiap kebijakan negara agar berpihak pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi keadilan, dan menjaga persatuan bangsa. Lalu materi terakhir yaitu perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila dalam konteks nilai orientasi politik dan kemanusiaan, di mana pendahuluannya yaitu setiap negara itu memiliki ideologi yang berbeda, sedangkan Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar dan pemersatu bangsa. Perbandingan dengan ideologi dunia penting untuk menegaskan keunggulan Pancasila dan menjadi bangsa dari pengaruh luar. Nah, latar belakangnya yaitu ideologi dunia tidak selalu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila yang bersumber dari nilai budaya dan keagamaan menjadi ideologi yang tepat dan unggul bagi Indonesia. Tapi apa itu sebenarnya ideologi? Jadi ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks negara, ideologi menjadi pedoman dan arah kehidupan berbangsa serta bernegara.
Nah, sejarah ideologi yaitu yang pertama, istilah ideologi itu pertama kali diperkenalkan oleh Antoine de Tracy pada akhir abad ke-18 di Prancis sebagai ilmu tentang gagasan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai ideologi besar dunia seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme yang memengaruhi tatanan politik global. Nah, liberalisme merupakan pahaman yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Lalu, ada juga sosialisme, di mana sosialisme adalah ideologi yang menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan melalui peran aktif negara. Lalu ada komunisme, yaitu komunisme merupakan ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang berupaya membentuk masyarakat tanpa perbedaan kelas sosial di mana alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan oleh individu. Lalu dalam aspek agama, liberalisme itu menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk dalam hal kepercayaan dan beragama. Lalu dalam aspek agama, komunisme itu cenderung tidak memberi ruang bagi agama karena dianggap dapat menimbulkan perbedaan kelas dan menghambat kesetaraan. Lalu ada dalam aspek sosialisme dalam aspek agama, yaitu sosialisme memiliki pandangan yang lebih moderat terhadap agama. Lalu kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa mencerminkan keseimbangan antara gagasan dan pemikiran serta memiliki sifat yang mutlak dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Berbeda dengan liberalisme dan komunisme yang cenderung bersifat totaliter dan mutlak. Pancasila dianggap sebagai paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila bersumber dari nilai adat, kebudayaan, serta ajaran religius yang telah menjadi bagian dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sekian dari presentasi resume materi PKN saya ucapkan terima kasih.